Welcome to Grade 4. Mari belajar tematik bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini pembelajaran kita masih tema yang sama ya. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 5 dan 6. Yang menjadi tujuan pembelajaran ada 4 tujuan. Silakan dibaca, ada di slide, dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak semua. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Banyaknya suku bangsa membuat negara kita sangat kaya akan budaya. Apakah suku bangsamu? Apakah kamu mengenal suku bangsa lainnya? Sebagai bangsa yang baik, kita harus mengetahui dan mengenal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jika kita sudah mengenal, maka kita akan lebih mudah untuk memahami dan menghargai keberagaman di antara suku bangsa. Nah, di samping ini ada gambar. Ketika kita selesai membaca, maka kita akan mudah mengenal ini rumah adat dari suku bangsa mana. Kita mulai ya, kita akan membaca bersama-sama. Di rumah boleh anak-anak mengeluarkan suara saat membaca. Nah, judul bacaan kita pagi ini adalah mengenal suku Bali. Ya, baru judulnya saja kita sudah bisa memastikan yang ada di gambar sebelah kiri ini adalah gambar dari rumah adat dari suku apa anak-anak? Suku Bali. Oke, kita lanjut. Suku Bali mendiami Pulau Bali. Mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Hindu. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Bali terkenal dengan keunikan berbagai seni dan budaya. Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Seribu Pura. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali, juga bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan ketika mereka bekerja di sektor pariwisata. Bali memiliki berbagai kebudayaan. Ada alat musik tradisional seperti cengceng, genggong, dan gong. Tari tradisional misalnya tari kecak, tari pendet, dan tari barong. Pakaian tradisionalnya dengan ciri khas, simbolik, dan ornamen. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan di atas, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Ya, masih pertanyaan yang sama diulang-ulang, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu guru harap semua sudah expert di dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Boleh ya? Yang kedua, apa alat musik tradisional Bali? Dan yang ketiga, mengapa Bali menjadi tujuan wisatawan? Mari kita lanjut. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai kebudayaan. Bangsa Indonesia juga memiliki beragam agama. Ada berapa agama di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ya, ada berapa? Ada 6. Ada Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu.
Indonesia juga memiliki keragaman sosial dan ekonomi. Kita diciptakan beragam dengan tujuan agar kita saling mengenal. Keragaman yang ada di Indonesia ibarat dengan pelangi. Pernah melihat pelangi? Pernah? Ya, dia ada ketika mau hujan ya. Itu pelangi muncul. Nah, pelangi itu sangat indah dan terdiri dari berbagai warna yang berbeda, bukan dari satu warna saja. Coba anak-anak bayangkan kalau pelangi cuma satu warna, indah atau tidak? Tidak indah kelihatan. Tetapi karena dia berbagai macam warna, maka pelangi itu sangat indah dilihat. Nah, keragaman yang ada di Indonesia harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada, dan sikap saling menghargai dan menghormati menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mari kita lanjut. Ini gambar apa? Sapu. Yang seperti pembelajaran sebelumnya, pembelajaran yang keempat, persatuan dan kesatuan itu diibaratkan seperti seikat sapu lidi. Ketika diikat menjadi satu ikatan yang besar, maka sangat sulit untuk dipatahkan. Begitu juga persatuan-kesatuan, kalau kompak maka sangat sulit untuk dihancurkan atau dipatahkan. Mari lanjut. Nah, bersatu dalam keragaman, menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap menghormati dan menghargai keberagaman budaya dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan budaya suku bangsa lain. Kita dapat mempelajari budaya daerah lain. Kenapa kita harus repot-repot mempelajari budaya daerah lain? Nah, tujuannya adalah kita dengan mempelajari budaya dari daerah lain bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang kebudayaan dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Selain itu juga, kita juga dapat memperkenalkan budaya daerah lain agar tetap lestari. Contoh, walaupun kamu berasal dari suku lain, contoh kita berada di salah satu suku yang ada di Manado, Sulawesi Utara, kita dapat belajar tari saman yang sebelumnya ya, yang berasal dari mana? Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, adapun manfaat dari sikap saling menghormati keberagaman suku, bangsa, dan budaya, yaitu pertama manfaatnya adalah bisa mewujudkan persatuan bangsa, ya, seperti seikat sapu lidi. Ketika kita menghormati satu sama lain, itu akan terwujud. Kedua, bisa menciptakan keutuhan hidup bermasyarakat. Ya, kita hidup di lingkungan mana? Ketika kita mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lain, keberagaman, itu akan menciptakan keutuhan. Ada juga bisa menciptakan rasa tentram, aman, dan nyaman. Ya, kalau kita mengembangkan sikap persatuan, akan menghasilkan rasa tentram, aman, nyaman di mana kita berada. Juga bisa mendorong
masyarakat lain berperilaku, ya. Kita akan menjadi contoh bagi sesama kita, ya, ketika kita mengembangkan sikap yang baik ini. Dan yang terakhir, bisa memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah terpecah belah. Anak-anak, mari kita berlatih. Dari pembelajaran di atas, ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab. Pertama, mengapa keberagaman diibaratkan seperti pelangi? Bisa jawab, ya. Kedua, apa tujuan mempelajari budaya daerah lain? Dan yang ketiga, apa manfaat saling menghormati keberagaman suku dan budaya? Dari manfaat yang sudah disebutkan, anak-anak pasti bisa menjawabnya. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dijelaskan ini boleh masuk semua di kepala, ya. Boleh, ya, anak-anak? Oke. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika kita berbicara dengan orang lain atau keluar rumah. Kita pakai masker, cuci tangan, apalagi jaga jarak, dan jangan lupa like dan share, subscribe, dan terima kasih untuk semuanya pada sepanjang hari ini. Salam sehat.